Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Sarafham dari kelas M23A. Saya akan menjelaskan materi sistem operasi. Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang sedang ditempatkan pada memori komputer. Pada suatu komputer dinyalakan booting, sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan ini untuk software itu. Adapun selanjutnya fungsi sistem operasi. Sistem operasi mempunyai peran penting di dalam suatu sistem komputer. Yang pertama, manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk dan lain sebagainya. Yang kedua, berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Sistem operasi merupakan dasar dari pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat. Bisa dinyatakan ini merupakan bagian vital yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebuah perangkat. Yang ketiga, menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan dalam mengordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. Yang keempat, mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Sistem operasi mampu mengoptimalkan kinerja dari sebuah perangkat keras maupun lunak. Sistem tersebut mengatur serta mengendalikan hubungan antara perangkat keras dan lunak agar saling bekerja sama dengan baik. Yang kelima, mengatur sistem kerja perangkat. Sistem operasi mengatur serta mengontrol semua fungsi perangkat keras yang digunakan, mulai dari CPU, hard disk, memori, dan lain sebagainya. Tentunya dengan adanya sistem operasi, seluruh perangkat saling bersinergi dan membentuk kesatuan untuk memaksimalkan fungsi sebuah perangkat. Adapun jenis sistem operasi komputer. Yang pertama, sistem operasi stand alone. Pada sistem operasi stand alone dapat digunakan oleh single user maupun multi user. Sistem operasi ini juga memiliki fitur-fitur yang dapat berdiri sendiri. Contoh sistem operasi stand alone adalah Microsoft Windows, Linux, dan Mac OS. Yang kedua, sistem operasi LCD. Live LCD hanya membutuhkan perangkat CD atau DVD-ROM tanpa perlu menginstal secara permanen di komputer untuk menjalankannya. Yang ketiga, sistem operasi embedded. Sistem ini langsung ditanamkan di komputer dan tidak bisa berdiri sendiri, memiliki fungsi khusus dan signifikasi khusus. Contoh dari sistem operasi embedded adalah ECOS, Linux OS, Java OS, dan Embedded Linux. Yang keempat, sistem operasi jaringan. Sistem operasi ini dibuat khusus untuk menangani keperluan jaringan komputer. Beberapa layanan dapat ditangani oleh sistem operasi jaringan adalah HTTP service, DN service, sharing printing, proxy server, dan masih banyak lainnya. Beberapa contoh sistem operasi jaringan adalah Red Hat, CentOS Server, Cloud Linux, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.